Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan sebagaimana biasa, kita akan mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari satukan hati dan pikiran kita. Mari masuk ke dalam suasana hening sebentar. Kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita masuk ke dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Kamis 29 September 2022, firman Tuhan untuk kita dari Amsal Salomo pasal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31 saya bacakan untuk kita. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Poda sian Raja Salomo bidus saplopat ayat 31. Menangise na mangarupa halak na parir, mangaleai sitopa ibana do. Alai menangise na pasangap ibana, asidorohana mida na pogus. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikian firman Tuhan. Manusia adalah gambar atau rupa Allah. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, sejenak kita menoleh ke belakang, ke runut cerita dan runut ajaran yang tertanam sedari penciptaan. Ketika Tuhan Allah mencipta, semua ciptaannya baik. Tetapi kepada manusia, khusus kepada manusia, Tuhan Allah memberikan predikat sungguh amat baik. Dan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ayat 27, Tuhan Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Manusia adalah imago Dei, segambar dengan Allah. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, manusia yang imago Dei ini dalam sekali maknanya. Tetapi yang paling utama ialah bahwa semua manusia adalah sempurna. Kepada semua manusia Tuhan Allah memberikan predikat sungguh amat baik tanpa terkecuali. Tuhan Allah tidak pernah memindah alihkan tugas penilai kepada manusia. Lalu seolah-olah manusia berhak menjadi penilai bagi sesamanya. Lalu manusia berhak untuk merubah nilai yang diberikan Allah. Dan seenaknya manusia berkata dia tidak sempurna. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus selalu mengingat dan selalu memegang bahwa semua manusia adalah
sempurna karena dia adalah ciptaan Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia yang imago Dei, selanjutnya juga diberikan Tuhan Allah hak yang melekat dalam dirinya sejak dia ada di dunia ini. Dan itulah yang sering kita sebut dengan hak ajasi. Hak ajasi itu hak yang paling mendasar, yang inheren, yang melekat dalam diri setiap manusia. Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Maka hak itu adalah pemberian Tuhan Allah, bukan pemberian manusia. Karenanya tidak seorang pun yang berhak merampas hak itu dari setiap manusia. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, itulah ajaran yang harus kita pegang tentang manusia, kesederajatan manusia, dan bagaimana manusia memiliki hak ajasi sebagai imago Dei, segambar dengan Allah. Saudara-saudaraku, umat Israel sebagai umat pilihan Allah selalu mengingat ajaran ini. Sebagai umat Allah mereka selalu berjuang. Mereka selalu hati-hati untuk mendudukkan, memperlakukan, memberdayakan manusia apa adanya sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu sebabnya memegari setiap manusia untuk berpola laku, untuk bertindak secara benar, maka kepada mereka diberikan amsal. Amsal dari kata masyal yang artinya nasihat, petunjuk, pedoman. Itu artinya kepada mereka diberikan nasihat, diberikan petunjuk, diberikan pedoman. Bagaimana mereka berpola laku, bertindak, berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Nas kita hari ini Amsal 14 ayat 31 merupakan bagian dari Amsal Salomo yang tertuang dalam Amsal pasal 10 sampai pasal 24. Bapak Ibu, dalam nas kita ditegaskan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Apa yang mau kita lihat di sini, saudaraku? Tindakan kita kepada seseorang berhubungan langsung dengan Tuhan Allah sebagai pencipta. Itu sebabnya memperlakukan, melihat, memahami seseorang tidak boleh melihat dirinya sendiri ansih, lepas, dan sepertinya tidak ada hubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Maka dalam nas kita ditegaskan, kalau ada orang yang berbuat tidak adil, yang merampas hak dari seseorang karena dia lemah, karena dia tidak bisa keluar dari sistem yang ada, karena dia tidak bisa menuntut yang menjadi haknya, maka itu sama saja dengan menghina Tuhan Allah sebagai pencipta. Dan dalam nas kita juga ada semacam affirmation, penegasan, paralelismus antitesis, di mana dua pernyataan yang berlawanan dihubungkan dengan kata sambung tetapi.
untuk menegaskan pernyataan yang pertama, maka dalam nas kita dikatakan, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada yang berlaku yang tidak benar, yang berbuat tidak adil kepada seseorang, yang merampas hak asasi seseorang, maka itu sama saja menghina Tuhan sebagai pencipta. Dan sebaliknya, ketika kita menempatkan diri sebagai saluran berkat bagi setiap orang, maka itu sama saja dengan memuliakan Tuhan sebagai pemiliknya, sebagai penciptanya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dalam perjalanan sejarah, umat Israel selalu diingatkan akan pentingnya menghargai setiap orang apa adanya. Dan kalau boleh tidak melihat dia dengan keberadaannya, tetapi melihat Tuhan sebagai penciptanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus, inilah firman Tuhan yang menjadi pembelajaran, yang menjadi perenungan untuk kita, secara khusus dalam melakoni setiap kegiatan kita satu hari ini. Maka beberapa hal menjadi catatan untuk kita Bapak Ibu. Yang pertama, apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, kesibukan kita hari ini, ketika itu berhubungan dengan orang lain, maka harus diingat Bapak Ibu, bahwa kita jangan pernah memosisikan diri sebagai penindas. Dan sebaliknya, kita harus berbelas kasih. Kita harus berbelas rasa. Kita harus menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Ini juga yang menjadi visi gereja kita, Gereja Besar HKBP. HKBP menjadi berkat yang diambil dari Kejadian pasal 12. HKBP sebagai penampakan tubuh Kristus di dunia ini terpanggil memosisikan diri sebagai berkat bagi dunia ini. Maka kita juga yang menjadi bagian dari gereja kita HKBP harus seirama dengan visi itu, menjadi berkat bagi sesama. Mari Bapak Ibu, keterpanggilan kita, kesungguhan kita menjadi berkat, mari lihat itu sebagai bagian dari iman kita, sebagai bagian dari pergumulan pertumbuhan kerohanian kita, sebagai bagian dari perjuangan keterhubungan kita dengan Tuhan, agar dengan itu kita selalu dipagari untuk berbuat yang benar terhadap sesama. Mari pastikan itu Bapak Ibu. Yang kedua, saudaraku, marilah melihat setiap orang sebagai manusia yang sempurna, siapapun orangnya. Kita sungguh bersyukur karena belakangan ini kepada orang yang tidak seperti kita keadaan tubuhnya, tidak lagi disebut cacat, tetapi disebut difabel, berkemampuan berbeda, atau disabilitas, memiliki kebutuhan yang berbeda. Apa artinya itu Bapak Ibu? Mereka bukan orang yang tidak sempurna, tetapi mereka punya kemampuan yang berbeda dengan kita. Mereka punya kebutuhan yang berbeda dengan kita.
Apa gunanya ini? Kita memagari diri kita agar jangan insult. Jangan pernah memandang rendah orang yang berbeda dengan kita. Dan kita selalu menghormati dia. Menghormati mereka apa adanya. Sebagai imago Dei. Sebagai manusia yang segambar dengan Allah. Kita tidak punya hak menjudge, memvonis, menjadi penilai bagi seseorang. Hak kita ialah berbuat baik, berlomba-lomba, berbelah rasa kepada sesama sebagai buah dari iman kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari pastikan kita mewujudkan apa yang diminta oleh nas kita hari ini. Apapun kesibukan kita, pekerjaan kita, mari menyukakan setiap orang. Mari katakan berbagi tidak rugi, menolong tidak rugi, berbuat baik tidak rugi. Maka dimanapun kita berada, apapun hari ini pekerjaan kita menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang nyaman, di mana setiap orang boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai penutup dari renungan hari ini, saya mau mengutip pendapat dari seorang ahli, yaitu seorang teolog dari Perancis bernama Sartre. Dalam bukunya Manusia Gambar Allah, dia berkata, apa bedanya orang percaya dari yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya, ketika dia melihat orang lain, maka dia melihat orang lain itu sebagai musuh, sebagai saingan. Dan karena orang lain itu dia lihat musuh, maka dia akan berupaya untuk menghancurkannya, untuk melemahkannya. Dan kalau itu yang terus berkembang, maka yang tercipta adalah budaya kematian. The other people is the hell. Orang lain adalah neraka. Tetapi orang percaya sebaliknya, Bapak Ibu. Dan mari sepakat kita berada di dalam kelompok ini. Orang percaya adalah orang yang melihat, yang memahami, yang memperlakukan setiap orang yang berjumpa dengan dia dalam perjalanan hidupnya adalah orang yang harus dia kasihi, yang harus dia tolong. Kalau pola pikir ini yang terbangun, maka yang tercipta adalah budaya kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita membangun budaya kehidupan, bukan budaya kematian. Dalam kehidupan yang semakin maju ini, mari merayakan hidup ini. Mari menikmati waktu demi waktu yang diberikan Tuhan dengan membangun budaya kehidupan. Itulah keindahan kehidupan kita. Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetapi jangan lupa setiap orang punya hak ajasi yang harus dihormati, yang harus dijunjung tinggi, karena setiap orang adalah ciptaan Tuhan, imago Dei, segambar dengan Tuhan. Selamat menjadi saluran berkat, selamat membangun budaya kehidupan, selamat beraktivitas satu hari ini. Tuhan memberkati. Amin.